Ya, dan kini saatnya kita lihat kondisi lalu lintas menggunakan aplikasi Waze. Ya, dan kita mulai dari Tol Jagorawi di setelah Danau Bogor Raya ini mulai kemacetan luar biasa, Enji ya. Iya, itu dengan kecepatannya 6 km per jam ya Sakti. Berarti padat merayap itu ya? Iya betul, padat merayap 6 km per jam kecepatannya. Dan kalau kita lanjut lagi, ini hingga gerbang Tol Ciawi, kemacetan masih terus terjadi. Ya, dan itu sepertinya kecepatan semakin menurun ya Sakti ya? Betul, bahkan hingga 2 km per jam, Enji ya. Berarti itu benar-benar tersendat situasi arus lalu lintas di sana, Sakti. Betul, dan ini kemarin saya juga mendapatkan informasi dari seorang pemudik yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Ciawi. Ini berangkat pukul 11 siang sampai sana pukul 9 malam, ini luar biasa. 9 malam, wow, hampir 12 jam ya Sakti? Hampir 12 jam, Enji ya. Dan ini kita bergerak kemana nih Sakti? Kita bergerak ke arah Ciawi, kecepatan mulai agak naik 12 km per jam. Kemudian sempat mereda setelah SPBU Pertamina mulai agak lancar, namun kembali macet lagi nih. Itu sepertinya ada tanda peringatan itu Sakti? Oh ya betul, ini ada tanda peringatan, kita lihat ternyata ada kendaraan Enji ya yang berhenti di bahu jalan, mungkin mogok mobilnya. Nah, berarti ini buat para pemirsa yang ingin melakukan perjalanan itu harusnya mengecek betul-betul bagaimana kondisi kendaraan yang akan mereka bawa. Betul sekali. Iya, benar sekali. Ya, dan juga ini kalau kita pantau juga ada sejumlah petugas polisi yang dilaporkan oleh Wazer yang berjaga-jaga di sekitar area tersebut ya. Iya, dan untuk terus mengetahui kondisi lalu lintas paling update serta mengetahui jalur alternatif dalam berkendara, aplikasi Waze dapat Anda download secara gratis di smartphone Anda melalui Google Play atau App Store. Ya, dan untuk mengetahui situasi arus balik terkini sudah ada rekan Farabi Ferdiansa di Indramayu, Jawa Barat. Keramaian lalu lintas di depan Pasar Kertasmaya membuat penyeberang jalan kesulitan. Farabi akan melaporkannya untuk Anda. Mengunjungi pasar kaget ternyata bisa jadi... Ya, Farabi. Ya, Sakti, beginilah situasi dan kondisi bagi para warga sekitar Pasar Kertasmaya yang ingin menyeberang jalan, di mana mereka harus mengantri dan menunggu minimal 5 orang agar dapat dibantu pihak kepolisian untuk menyeberang jalan ini. Di mana kondisi di simpang Pasar Kertasmaya terlihat ramai, cenderung padat dengan banyaknya para pengguna jalan yang ingin menyeberang jalan. Dan diprediksi kecepatan di wilayah ini sekitar 30 sampai 50 km per jam. Namun ketika kita sudah melewati simpang pasar ini, kondisi lalu lintas di depan Pasar Kertasmaya ini akan lebih cepat, yaitu sekitar 60 sampai 70 km per jam. Selain itu, Sakti, meskipun hari ini sudah memasuki arus balik, di mana masih banyak para wisatawan ataupun wisatawan lokal yang ingin berkunjung ke tempat wisata. Dan salah satunya adalah ke tempat wisata unik berikut ini. Pasar kaget Taman Kerabulak selalu ramai dikunjungi saat libur Lebaran. Selain berbelanja, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana. Pasar ini hanya buka 4 hari selama libur hari raya. Untuk memasuki pasar, pengunjung cukup membayar seharga Rp5.000. Berbagai jenis makanan khas Lebaran, pakaian, boneka, dan aksesoris dijajakan dengan harga terjangkau. Dan yang membuat berbeda, pasar kaget ini terletak di area pemakaman. Pengunjung juga dapat memberi makan kera-kera jinak yang telah menghuni lokasi ini selama ratusan tahun. Menurut cerita, kera-kera ini merupakan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena melanggar perintah Sang Prabu. Sejak dulu, kera yang hidup di sini pun jumlahnya tetap 40 ekor. Sebagian pengunjung banyak yang berfoto dengan kera-kera penghuni makam. Sengaja itu buat main-main, emang kalau setiap setahun sekali itu anak-anak pada kesukanya itu di situ. Mainnya di sini Pak? Pasti. Murah Pak ya? Gimana? Murah, alhamdulillah, bisa meriah. Anak-anak juga? Aduh, senang bahagia. Pasar kaget Taman Kerabulak hanya berjarak 1 km dari jalur mudik utama Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET. Ya, Sakti, diperkirakan puncak arus balik di jalur Pantura, khususnya di Jalan Indramayu ini akan terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu, atau pada hari ke-5 dan ke-6 setelah Lebaran. Sakti. Ya, terima kasih Farabi. Yang mengunjungi pasar kaget ternyata bisa jadi alternatif liburan murah meriah. Dari Indramayu kita menuju gerbang tol Paster. Sudah berapa banyak kendaraan memasuki Bandung? Kita bergabung dengan rekan Ayu Wardani. Silakan Ayu.
Iya, Sakti, antrian sepanjang 1 km sudah terjadi sejak pukul 9 pagi tadi dari arah Jakarta menuju arah Kota Bandung. Rata-rata kecepatan kendaraan hanya berkisar antara 5 hingga 10 km per jam saja. Sejak pagi hari tadi hingga sekarang, tak kurang dari 8.000 kendaraan dari arah Jakarta masuk ke Kota Bandung. Memang Kota Bandung seringkali dipilih menjadi kota tujuan wisata karena ragam kulinernya, berbagai tempat berbelanja hingga pemandangan dan udara sejuknya. Salah satu daerah yang sering mengalami kemacetan karena dikunjungi oleh wisatawan adalah di daerah Lembang. Untuk itu, diberlakukan sistem buka tutup jalan dan juga pengalihan arus untuk mengurai kemacetan. Libur Lebaran selalu dimanfaatkan warga kota, terutama Jakarta, untuk berlibur bersama keluarga di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya antrian kendaraan menuju jalur wisata Lembang bisa terjadi hingga lebih dari 3 km. Di beberapa titik kendaraan bahkan tak bergerak karena padatnya lalu lintas. Mau ke Pasar Apung bersama keluarga. Ini macet berapa lama? Dari jam 10 deh pokoknya, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam setengah. Bahkan ada yang rela antre hingga berjam-jam. Oh, ini udah 7 jam. Kita kemana tadi kitanya, Bang? Ke Poting Market, Mas. Untuk mengurangi kemacetan, Kepolisian Resort Cimahi bersama Dinas Perhubungan Bandung Barat secara berkala melakukan buka tutup jalan ke berbagai lokasi tersebut. Apabila arus kendaraan padat, semua kendaraan yang berasal dari Jalan Tangkuban Perahu dibelokkan ke Jalan Sesko AU. Gunakan beberapa cara bertindak ya untuk mengalihkan arus dan juga sampai kepada kontraflow ya. Kontraflow ini kita berlakukan khusus pada jam-jam padat yang dari arah kota Subang, Tangkuban Perahu menuju kota Bandung. Kondisi seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Diperkirakan kemacetan di Lembang tahun ini akan berlangsung hingga 6 hari usai Lebaran. Dede Rohali, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Kunjungan wisata ke Kota Bandung memang mendapat perhatian lebih dari petugas kepolisian. Sekarang juga sudah diadakan posko pelayanan wisata oleh Polres Bandung untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk wisatawan yang berkunjung. Saat libur Lebaran, hampir setiap kawasan wisata di Kota Bandung, Jawa Barat padat pengunjung. Salah satunya di Kebun Binatang Bandung di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga saat berwisata, Polrestabes Bandung membuka pos pelayanan wisata di 3 lokasi wisata favorit. Kita juga menggelar 3 tambahan pos pelayanan. Yang pertama di Kebun Binatang, yang kedua di Karangsetra, tempat wisata Karangsetra, dan yang ketiga di Taman Lalu Lintas. Karena berdasarkan hasil evaluasi setiap tahunnya, dimulai dari hari H sampai plus 5, di 3 tempat itu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Ada 90 petugas yang bertugas di satu pos. Salah satu fungsi pos memberikan informasi jika ada yang kehilangan anggota keluarganya saat wisata. Warga pun merasa nyaman dengan kehadiran pos pelayanan wisata. Bagus itu sebenarnya, polisi nyediain pos pelayanan, jadi kita kalau di sini kan bisa aman gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan kita bisa laporan kita kan di sini kan pingin nyaman, anak selamat, kita juga enak gitu, barang-barang kita terjaga gitu kan. Warga berharap pos pelayanan wisata tak hanya ada saat libur Lebaran saja, namun juga saat hari biasa. Dede Rohali, Ires Anggraini melaporkan untuk NET. Hanya petugas kepolisian yang bersiaga, petugas yang sehari-hari menjaga tol pun sudah mengantisipasi dengan cara menyiapkan petugas pengganti di 8 gerbang tol agar bisa memberikan pelayanan maksimal untuk para pengguna jalan. Sakti? Ya, terima kasih ada rekan kami Farah Biferdiansah dari Indramayu dan Ayu Wardani dari Gerbang Tol Pastor Bandung, Jawa Barat. Ya, dan masih seputar informasi mudik, 3 hari setelah Idul Fitri, arus balik penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta belum signifikan. Sedangkan di Stasiun Gambir, arus balik pemudik yang menggunakan kereta api diprediksi akan terjadi pada hari Minggu. Arus balik Lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur belum signifikan. Hingga Kamis pagi baru sekitar 14.000 penumpang yang tiba di terminal ini. Kondisi terkini Terminal Kampung Rambutan khususnya akap situasinya masih biasa aja, belum ada lonjakan arus balik maupun arus mudik. Jadi seperti biasa, masih landai aja.
Beberapa bus penumpang yang tiba di Terminal Kampung Rambutan sementara didominasi oleh bus rute dekat di Jawa Barat, seperti dari Cianjur, Karawang, Cikampek, dan Subang. Tak sedikit pemudik yang memutuskan pulang ke Jakarta lebih awal agar terhindar dari padatnya arus balik Lebaran. Tadi dari mana, Bu? Dari Sumedang. Menuju ke Tangerang. Lebih lancar, nggak macet, belum terlalu banyak gitu penumpangnya. Dari Subang. Dari Subang menuju ke Lebak Bulus. Ya enak lah, lancar gitu. Jadi nanti sampai ke Jakarta masih bisa liburan juga gitu. Lonjakan arus balik penumpang di Terminal Kampung Rambutan diperkirakan akan mencapai puncaknya di akhir pekan mendatang. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, pihak pengelola terminal rencananya akan menyiapkan armada tambahan. Angkutan ini nantinya akan membawa penumpang menuju dalam kota Jakarta. Sementara di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, sebagian pemudik juga sudah kembali ke ibu kota. Arus baliknya sudah mulai ramai. Karena untuk arus balik ini, itu tidak semuanya turun di Stasiun Gambir. Jadi sebagian ada yang turun di Stasiun Jatinegara. Beberapa pemudik memutuskan pulang lebih cepat ke Jakarta untuk menghindari padatnya arus balik Lebaran. Puncak arus balik pemudik yang menggunakan kereta api diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu. Ya kalau aku lihat sih karena kalau pas Lebaran itu ya banyak penumpangnya juga. Ya kita ngambil H+2 aja biar agak berkurang, Mbak. Kebetulan saya bawa anak-anak juga hari ini sama keluarga. Sejak dini hari hingga Kamis pukul 10 pagi tercatat hampir 3.800 penumpang kereta api tiba di Stasiun Gambir. Sedangkan sepanjang Rabu sudah 11.000 lebih penumpang yang tiba di stasiun ini. Untuk memfasilitasi penumpang di arus balik Lebaran, PT KAI mengoperasikan 30 kereta reguler dan 5 kereta tambahan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi terkini arus mudik akan kembali kami hadirkan pada pukul 3 sore nanti dan kami juga mengajak Anda berbagi pengalaman seru. Kirimkan foto selfie Anda dengan latar belakang unik yang Anda temui saat perjalanan mudik. Lalu kirimkan ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag netmudik_H3. Satu foto terbaik akan kami pilih untuk mendapatkan souvenir cantik dari Net. Dan pemenang kami umumkan setiap hari di program Indonesia Morning Show.